akuntansi dengan kelas 04 AKP 001. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Siti Hana SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memahami tugas dengan judul materi strategi dalam proses manajemen strategi. Langsung saja ke pembahasan. Inilah topik pembahasan kami pada video kali ini tentang strategik dalam proses manajemen strategik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen strategik menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Samuel C. Certo dan J. Paul Peter, manajemen strategi itu adalah suatu proses berkelanjutan dan berulang yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi tetap sepadan dengan lingkungannya. Yang kedua itu menurut Whelan dan Henger, yaitu manajemen strategi adalah kumpulan tindakan keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan yang menentukan kinerjanya dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir itu menurut Ismaun itu adalah rencana besar yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan berbagai sasaran yang terkait rencana ini harus dibuat sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam konteks persaingan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis ini ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Nah, di sini ada 3, yaitu analisis SWOT, menetapkan visi misi dan tujuan jangka panjang, dan identifikasi peluang dan ancaman. Nah, di sini kan kayak analisis SWOT ya, semua orang tahu lah analisis SWOT, kayak mengidentifikasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang terakhir itu ada stress, yaitu ancaman. Nah, yang kedua itu ada menetapkan visi misi dan tujuan jangka panjang. Nah, di sini kan visi misi itu gambaran besar tentang masa depan yang ingin dicapai. Nah, terus kalau misi itu artinya adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Nah, yang terakhir itu ada tujuan jangka panjang, yaitu sasaran spesifik yang terukur yang akan dicapai dalam waktu yang lebih lama gitu. Nah, yang kedua di sini ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah mengubah strategi menjadi tindakan nyata di lapangan. Nah, di sini juga ada 3 poin, yaitu alokasi sumber daya, pengembangan rencana aksi, dan koordinasi antar tim departemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satunya, yaitu alokasi sumber daya, itu melibatkan penugasan sumber daya yang tepat. Nah, yang kedua itu pengembangan rencana aksi. Perkembangan rencana aksi itu adalah langkah-langkah spesifik dan detail tentang bagaimana setiap strategi akan dilaksanakan. Nah, yang terakhir itu ada koordinasi antar tim atau departemen, yaitu dalam organisasi yang kompleks sangat penting bagi berbagai tim atau departemen untuk bekerja sama dan berkoordinasi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah pengendalian. Pengendalian itu maksudnya apa? Pengendalian itu memastikan strategi berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika perlu. Nah, di sini juga ada 3 poin. Yang pertama itu monitoring KPI, yang kedua itu evaluasi secara berkala, yang ketiga itu penyesuaian strategi jika lingkungan berubah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan itu. Yang pertama itu monitoring KPI. Nah, monitoring KPI itu adalah metrik terukur yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu organisasi mencapai tujuan bisnis. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi secara berkala, yaitu melakukan tinjauan atau evaluasi secara periodik untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan memahami apa yang berhasil dan apa yang gagal. Nah, yang terakhir itu adalah penyesuaian strategi jika lingkungan berubah. Nah, yaitu lingkungan bisnis atau eksternal selalu dinamis. Jika ada perubahan yang signifikan,
Nah, strategi mungkin perlu disesuaikan untuk tetap relevan dan efektif seperti itu. Izin menjelaskan tentang 5 elemen dasar dalam proses strategik. Yang pertama yaitu menentukan visi, misi, dan juga tujuan. Itu maksudnya langkah awal dari sebuah perusahaan untuk menentukan arah yang jelas. Perusahaan itu harus tahu mau kemana visinya dan kenapa ada misi dan apa sih yang ingin dicapai tujuannya. Itu adalah fondasi dari segalanya. Terus yang kedua tentang pengamatan lingkungan. Setelah tahu tujuannya, perusahaan perlu mengenali kondisi di sekitarnya, termasuk melihat apa sih yang ada di luar seperti tren pasar, pesaing, dan peraturan, dan apa yang di dalamnya seperti sumber daya manusianya, asetnya, dan juga budaya perusahaannya. Yang ketiga itu tentang perumusan strategi, di mana semua informasi yang terkumpul barulah perusahaan bisa memilih strategi yang baik. Misalnya, apakah akan fokus pada inovasi atau efisiensi biaya. Terus yang keempat tentang pelaksanaan strategi. Strategi yang sudah dirumuskan harus benar-benar dijalankan. Maksudnya adalah tahap di mana sebuah departemen atau perusahaan bekerja sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan. Yang kelima itu ada evaluasi dan pengendalian. Untuk terakhir ini penting karena untuk terus memantau, mengevaluasi, dan juga melakukan koreksi jika diperlukan. Karena dunia terus berubah dengan cepat, maka strategi juga harus bisa beradaptasi. Baik, terima kasih. Di slide selanjutnya yaitu ada aplikasi dalam bisnis. Ada 3 poin penting. Yang pertama itu pentingnya sinergi antar departemen dan eksternal. Ini berarti bahwa dalam bisnis kerjasama yang baik antara berbagai bagian di dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, dan keuangan itu sangat penting. Selain itu juga kerjasama dengan pihak luar seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan juga penting. Selanjutnya yang kedua itu ada fleksibilitas dan adaptasi. Maksudnya tuh organisasi atau individu dalam bisnis harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan. Perubahan ini bisa datang dari pasar, teknologi, kebijakan pemerintah, atau bahkan kondisi internal perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Ini menekankan bahwa perusahaan harus bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan juga bahan bakunya secara optimal. Tujuannya itu adalah untuk mencapai hasil maksimal tanpa ada pemborosan. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kelima yaitu keunggulan kompetitif. Yaitu yang pertama ada nilai tambah, selisih antara nilai produk atau jasa yang diterima oleh pelanggan dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksinya. Contohnya, warung kopi menjual kopi seharga 25.000 padahal biaya produksinya hanya 8.000. Nilai tambah diperoleh dari suasana, pelayanan, dan kemasan premium. Yang kedua ada kualitas. Kualitas adalah tingkat di mana suatu produk atau jasa memenuhi atau melampaui harga pelanggan. Contohnya produk smartphone Samsung memberikan fitur tahan air dan kamera canggih, memenuhi harapan konsumen akan daya tahan dan kualitas foto. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan ide produk, proses, atau model bisnis baru yang memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya Gojek, menciptakan layanan pesan antar makanan, GoFood, dan transportasi online, mengubah cara masyarakat memesan makanan dan berpergian. Yang keempat ada brand. Brand adalah identitas dan persepsi yang melekat pada produk atau perusahaan di benak konsumen. Contohnya produk Apple dikenal karena eksklusivitas dan desain premium.
Yang kelima ada distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir, baik secara fisik maupun digital. Contoh, Indomie memiliki jaringan distribusi luas hingga pelosok Indonesia dan luar negeri, membuat produknya mudah diakses di mana saja. Yang keempat ada efisien biaya. Efisien biaya adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal tanpa mengorbankan kualitas. Contohnya Uniqlo menggunakan sistem produksi massal dan teknologi manajemen stok yang efisien sehingga bisa menjual pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Di sini ada 3 model keunggulan kompetitif. Yang pertama ada model organisasi industri I/O, Industrial Organization. Model ini menyoroti faktor eksternal seperti struktur industri, tingkat persaingan, regulasi pemerintah, dan kondisi pasar. Bahwa perusahaan harus memahami lingkungan eksternal untuk mendapat keunggulan. Yang kedua ada model berbasis sumber daya RBV, Resource Based View. Bahwa model ini fokus pada keunggulan dari dalam perusahaan, yaitu sumber daya dan kapabilitas internal yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Konsep VRIN, Valuable, Rare, Limitable, Non-Substitutable. Yang ketiga ada model Guerrilla, bahwa model ini cocok untuk lingkungan yang sangat kompetitif dan cepat berubah hiperkompetitif. Pentingnya fleksibilitas, agresivitas, kreativitas, dan penggunaan taktik cepat serta tidak konvensional. Strategi strategik. Yang pertama, menjadi objektif. Buat rencana konkret untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Rencana harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perubahan situasi. Yang kedua, membuat sederhana dan terfokus. Hindari kompleksitas berlebihan, fokus pada inti bisnis dan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, fokus pada pasar yang menguntungkan. Identifikasi dan targetkan segmen pasar dengan potensi pendapatan dan profit terbesar. Yang keempat, manajemen tenaga kerja secara efektif. Kelola SDM secara profesional, tim yang kompeten dan termotivasi sangat penting untuk pelaksanaan Baik, saya di sini akan menjelaskan 3 strategi umum. Yang pertama itu ada product leadership. Jadi strategi ini berfokus pada penciptaan produk atau layanan inovatif, unggulan kualitas, dan terdepan di pasar. Tujuannya inovasi produk, teknologi mutakhir, dan kualitas tinggi menjadi yang terdepan dalam pengembangan produk. Nah, maksud dari tujuan ini yaitu menjadi pemimpin pasar melalui teknologi dan pengembangan produk baru. Baik, strategi yang selanjutnya itu ada operational excellence. Strategi ini berfokus pada efisiensi proses bisnis, pengurangan biaya, dan pengiriman produk atau layanan secara cepat dan andal. Tujuannya efisiensi proses, pengurangan biaya, dan produktivitas tinggi. Produk ditawarkan dengan harga kompetitif dan proses layanan cepat. Maksud dari tujuannya ini yaitu menawarkan produk atau layanan yang harganya kompetitif dan pelayanannya cepat. Yang ketiga itu strateginya customer intimacy. Strategi ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang sesuai secara personal. Tujuannya pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, terus menyediakan layanan yang disesuaikan, personalisasi, dan hubungan yang erat. Nah, maksud dari tujuan ini memberikan layanan yang disesuaikan, personal, dan membangun hubungan yang erat.
Jadi, kesimpulan terkait materi yang telah kami sampaikan yaitu manajemen strategi bukan hanya soal menyusun rencana di atas kertas saja, melainkan tentang bagaimana perusahaan membaca peluang, merumuskan arah, dan bekerja bersama untuk mencapainya. Keunggulan kompetitif tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dibentuk secara sadar melalui strategi yang tepat dan pelaksanaan yang kuat. Terima kasih. Baik, itulah materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.